Oke, teman-teman, kembali lagi bersama Muklis Channel. Di sini kita ada kulkas 2 pintu ya. Untuk kulkas ini keluhannya itu tidak dingin. Jadi ini sudah kita bawa ke workshop. Setelah kita coba tes, kita tancapkan. Kalau untuk kulkas yang normal itu sudah sering saya bilang ya, sudah sering saya katakan, kulkas normal sirkulasi freon yang normal itu pipa pres hangat, tuh dryer hangat, body harus hangat gitu. Itu syarat kalau sirkulasi freon sudah bekerja dengan baik. Tuh. Ini saya coba tancapkan kabel powernya dan kompresor, dengaran bunyi ya. Jadi kita hampir jarang ya pakai tang ampere, kita jarang pakai tang ampere. Kita cuman pakai insting aja ya sebenarnya. Cuman untuk standarnya memang harus menggunakan tang ampere, tapi kita nggak pakai tang ampere. Kita kalau ngetes presnya kompresor itu cuman di press menggunakan tangan aja. Kalau dirasa berat berarti presnya bagus ya. Kalau kompresor kalau memang dia rusak ya, maksudnya nggak mau kerja, itu biasanya ya cuman dengung aja, nggak ada bunyi kayak berdesis gitu. Gak ada bunyi berbunyi ada motor yang muter di dalamnya, cuman dengung aja ya. Nah ini untuk kompresor ini kan dia sudah kayak ada berdesis gitu. Jadi kompresornya kita pastikan nggak bagus ya. Untuk pipa press di sini sebelumnya kita tes itu, nah ini sudah. Untuk pipa presnya itu sebenarnya hangat ya, cuman hangatnya itu nggak terlalu hangat banget, jadi cuman sedikit aja ya. Kemudian untuk pipa baliknya ini malah dingin dia, malah dingin. Nah untuk dryernya juga dia dingin. Kalau teman-teman nemuin kasus seperti ini, itu kebanyakan itu karena freonnya buntu ya teman-teman. Jadi sirkulasi freonnya buntu. Jadi untuk pengerjaannya nanti kita akan ganti filter dryernya, kemudian kita isi freon, kita vakum dan kita isi freon yang baru. Jadi kita nggak flushing ya, kita nggak flushing karena untuk kulkasnya sendiri umurnya ini belum terlalu lama. Jadi untuk kalau oli mampet, kapiler mampet itu kayaknya jarang ya teman-teman. Oke, seperti apa video perbaikannya? Simak aja terus videonya sampai selesai. Oke, ini kita cabut dulu ya stop kontaknya. Kemudian ini untuk tataan airnya kita lepas dulu supaya kita lebih mudah dalam pengerjaan unitnya. Jadi kita buang dulu freonnya ya teman-teman. Nah ini freonnya sedikit ya yang keluar dari ini. Nah ini setelah di dryernya itu kita lepas, itu freonnya banyak yang keluar di bagian dryer, bisa dilihat tadi ya. Berarti bisa disimpulkan bahwa freonnya itu terjebak di dryer. Jadi freonnya ngumpul di situ, dia nggak mau sirkulasi ke kapiler, otomatis kan sirkulasinya nggak lancar, atau bisa dinamakan dengan kulkas itu buntu atau mampet ya teman-teman. Oke, jadi ini untuk dryer kita akan ganti dengan baru. Kita nggak flushing ya teman-teman. Jadi ini cara cepatnya, kita nggak akan flushing. Yang penting pevakumannya yang bersih. Nanti ya, untuk kulkas akan normal kembali. Jadi kita cuman ganti dryer, kemudian kita lasin semua. Mungkin kita lasin semua untuk sambungan-sambungannya, baru kita vakum dan kita isi freon yang baru. Oke, ini sebelumnya kita rapikan dulu untuk kapilernya sebelum kita ganti dryer yang baru atau filter dryer yang baru ya.
Oke, sudah selesai. Ini kita pasang. Ini dryernya sudah kita siapkan. Untuk dryer kita biasa pakai yang berisi ya dryernya, kan di dryer itu kan ada yang ada isinya, ada yang enggak ada. Ini kita pakai yang ada isinya. Kita pasangkan seperti ini. Kita tancapkan di ujung dryer kurang lebih sekitar 1 cm. Kemudian kita pasangkan ke kondenser, ke pipa kondenser ya. Mungkin ini lubang satunya kita tutup karena nggak dipakai, atau mungkin teman-teman bisa pasangkan pipa lagi ya, seperti yang ini tadi. Mungkin bisa teman-teman pasang pipa. Untuk sebenarnya pipa ini untuk kalau di pabrikan itu untuk vakum double ya, vakum 2 sisi. Cuman karena ini kita vakumnya nggak pakai vakum double, vakum 1 sisi, kita nggak perlu pipa ini ya, jadi kita tutup aja. Cuman ya ada untungnya juga ya dipasang pipa ini, contohnya seperti ini tadi. Kalau misal ada kebuntuan kan kita jadi tahu, kita lepas di sini. Kalau freonnya banyak ya berarti bisa dipastikan freonnya itu terjebak di dryer, dia nggak mau sirkulasi ke pipa kapiler. Oke, kita las dulu ya. Untuk pengelasan pipa kapiler ke dryer, usahakan hati-hati, jangan terlalu panas. Soalnya kalau terlalu lama atau terlalu panas itu nanti bisa leleh ya kapilernya, atau mungkin peraknya bisa bikin buntu kapilernya, itu juga bisa. Oke, sudah selesai kita pasang ya untuk filter dryernya. Kemudian untuk pipa isi atau untuk pipa pemvakuman dan juga pengisian freonnya ini kita pasang. Oke, sudah selesai kita pasang pipa isi. Kemudian kita lanjut ke bagian pemvakuman dan juga pengisian freonnya. Sudah kita siapkan manifold. Kita pakai manifold 2 sisi teman-teman ya. Kemudian jangan lupa kita siapkan juga alat vakumnya. Jadi untuk selang yang warna biru atau selang yang ke low press ini ya, yang sebelah kiri, kita pasangkan ke unitnya, ke kulkasnya ya, atau ke pipa pengisian freonnya seperti ini. Nah, kemudian untuk yang tengah ini kita pasang ke alat vakum atau mesin vakumnya. Nah, ini karena high press gak kita pakai, kita tutup selang yang pipa yang maksudnya keran yang bagian kanan. Untuk keran yang bagian kiri kita buka ya. Kemudian
alat vakum ini saya nyalakan. Ini sambil saya tunjukkan jarumnya. Ya, ini sudah nyala ya. Dan jarumnya ini akan turun terus teman-teman ya. Dia akan turun terus, di bawahnya 0, di angka min. Untuk pemvakuman sendiri kita akan tunggu sekitar 15 sampai 20 menit atau mungkin bisa setengah jam, nggak masalah. Kita tunggu, kalau dirasa sudah cukup baru kita isi freonnya. Oke, kita tunggu dulu sampai proses pemvakuman selesai. Teman-teman, dan ini sudah sekitar 20 menitan sudah selesai ya untuk pemvakumannya. Kita tutup dulu kerannya yang warna biru, kita tutup, kemudian mesin vakum kita matikan, kemudian untuk selangnya kita pindah ke tabung freon. Oke, seperti biasa kita buang dulu udara yang sisa yang masuk ke selang tengah tadi, karena kita harus buka menggunakan dorongan freon. Kita buka dulu keran yang sebelah kanan, kemudian kita dorong menggunakan freon. Nah, seperti ini. Kalau dirasa sudah cukup baru kita tutup. Kemudian untuk freonnya langsung kita isikan saja ya teman-teman. Kita buka dua-duanya. Nah, kita isi freonnya kondisi mesin mati ya teman-teman. Jadi kita kira-kira aja. Kalau dirasa desis dari freonnya itu sudah habis, baru kita tutup. Dan untuk tekanannya itu sekitar 80 PSI ya. Nah, ini kita rasa sudah cukup, baru kita tutup. Jadi di 80 PSI kondisi mesin belum menyala ya, masih mati. Oke, kemudian kita tancapkan kabel powernya. Nah, ini sudah bekerja, berdengung kompresornya. Kemudian kita lihat di manifoldnya, dia akan turun terus ya teman-teman, bisa dilihat dia turun. Nah, ini teman-teman perhatikan, kalau semisal dia turun terus di bawahnya 0, di angka min, itu biasanya sirkulasi freonnya dia mampet, nggak normal ya. Cuman kalau dia nggak sampai di bawahnya 0, nggak sampai ngemin ya, intinya itu kemungkinan untuk sirkulasi freonnya dia sudah bagus. Tinggal kita sesuaikan aja tekanan freonnya. Nah, ini kita rasa kurang ya, ini coba kita tambah dulu freonnya. Ini untuk pipa presnya sih sudah mulai hangat ya. Pipa presnya ini sudah mulai hangat. Ini pipa pres ya, yang kecil. Untuk dryernya belum terasa ya, karena baru nyala dia. Jadi ini kita tunggu dulu ya sampai tekanan freonnya itu stabil. Untuk pengisian kulkas satu pintu ataupun dua pintu kita nggak pakai patokan tang ampere ya, kita jarang pakai tang ampere, kita pakai patokannya itu di tekanan freon. Jadi kita sesuaikan tekanan freonnya itu di angka 10 PSI. Itu untuk kulkas satu pintu ataupun dua pintu. Kalau dirasa sudah stabil di 10 PSI berarti sudah cukup untuk pengisian freonnya, baru kita segel. Oke, ini kita tunggu dulu, kira-kira bisa sampai stabil di 10 PSI. Kalau misal kurang freonnya bisa ditambahkan. Kalau barangkali kebanyakan freonnya tekanannya terlalu tinggi, teman-teman mungkin bisa kurangin lagi freonnya. Oke, kita tunggu dulu sampai stabil di 10 PSI. Oke, jadi ini sudah stabil di 10 PSI ya. Ini 10 PSI. Kemudian langkah terakhir kita segel ya. Jadi ini tadi untuk kulkasnya nggak kita flashing ya teman-teman, nggak kita flashing, nggak kita apa-apain, cuman kita ganti dryer, kemudian kita isi freon. Di pengalaman kami setelah itu nggak ada masalah ya, kecuali mungkin ada kebocoran freon, atau mungkin umur kulkasnya udah lama, atau evapnya bocor. Itu mungkin perlu flashing, karena biasanya ada
udara yang masuk ataupun air yang masuk, akibatnya kapilernya itu mampet. Teman kalau seperti ini jarang ya, biasanya buntunya itu di ujung dryer ini aja, jadi mampet freonnya di ujung dryer ini. Jadi makanya kenapa untuk dryernya harus diganti dengan yang baru. Oke, kemudian kita segel ya, kita segel permanen seperti biasa. Oke, dan sudah selesai ya untuk perbaikan kulkas kali ini. Jadi ini tinggal kita rapi-rapikan saja. Ini untuk bodinya sudah hangat ya, bodi hangat. Kita cek tadi sudah hangat semuanya. Coba kita buka. Nah, ini untuk kipasnya juga normal, bisa bekerja dia. Untuk ini sudah terasa hawa dingin di ruang freezernya. Lampu juga bisa menyala ya. Oke, jadi seperti itu video perbaikan kulkas kali ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, teman-teman bisa like, dan barangkali video ini bermanfaat, teman-teman bisa share video ini. Dan satu lagi, jangan lupa subscribe ya teman-teman. Oke, segitu aja video perbaikan kulkas kali ini. Berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.